Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya Bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke Bos, kembali lagi di Saya Wibu, alur cerita manhwa terbaru. Dan sekarang kita kembali mengalur cerita Pangeran Arel. Ya, bagi yang belum nonton part sebelumnya, nonton dulu ya, biar nyambung ceritanya. Sudah ada di playlist itu ya, langsung aja ditonton. Dan oke lah, kita langsung ke alur cerita manhwa terbaru. Terisekai 100 kali capcus. Seorang bangsawan yang menguasai kota pelabuhan namanya adalah Kondemen. Ia sedang mencoba soda lemon yang saat ini sedang viral. Bahkan logistik di pelabuhannya jadi overload karena banyak kapal yang mau mengirim soda lemon ini ke berbagai kerajaan. Dan juga itu ya, produk yang kedua yaitu bir lemon. Yah, itu sangat enak soalnya. Wanjrit, Kondemen merasa kesal karena waktu itu ia menganggap Pangeran Arel adalah pangeran pemalas. Dan itu ya, ia nggak guna, tapi malah ia salah langkah. Harusnya ia berinvestasi kepada Pangeran Arel, bukan putra mahkota. Wanjir, dalam bisnis ia sudah salah investasi. Waduh, apes. Yah, scene pun berpindah. Saat ini, Kania sedang berlatih pedang. Gerakannya sudah mulai teratur. Dan yah, soalnya sekarang Kania sudah berusia 16 tahun. Jadi skillnya sudah meningkat. Dan Arel sekarang sudah berusia 10 tahun. Ia sudah menjadi miliarder berkat produk sodanya yang telah berkembang pesat dan menjadi produk unggulan di kerajaan Ernesia. Dan ternyata Kania sedang dilatih oleh instruktur pedangnya dan Arel sedang menemaninya. Si guru menjelaskan kalau Kania sudah menguasai gerakan dasar, ia sekarang sudah bisa berlatih ke tahap selanjutnya. Dan ya, Arel pun setuju. Soalnya gerakan Kania sudah cekatan. Mungkin kalau diasah bakal jadi SWOT master seperti ayah mereka. Dan ya, itu ya langsung dipuji seperti itu. Kania jadi kegirangan. Dan oke, latihan selesai. Istirahat dulu dah. Kania sekarang sudah remaja dan Arel sudah 10 tahun. Tapi menurut Kania, dirinya sangat itu ya, sangat tertinggal jauh dengan Arel. Soalnya sekarang Arel jadi miliarder. Duitnya banyak banget, bos. Dan berkat itu, keluarga Putih Livana jadi kecipratan. Dan ya, kita flashback dulu. Ibu Arel yang bernama Livana Ainres, ia berasal dari keluarga Ainres yang hidup di pedesaan di pegunungan kerajaan Ernesia. Walaupun bangsawan tapi mereka tidak itu ya tidak kaya, dan itu malah mereka itu hidup bertani bersama rakyat jelata. Tapi berkat soda lemon dan bir soda, keluarga Ainres dipercayakan untuk mendistribusikannya di wilayah pegunungan juga wilayah kerajaan tetangga, sehingga keuangan mereka mulai terangkat. Ya, karena berhasil mengekspor produk unggulan kerajaan Ernesia. Dan tidak hanya itu, Ariel juga telah membuat es krim, gula, dan bumbu. Itu ya, bumbu-bumbu seperti micin. Ya, Ariel telah membuat micin untuk membentuk generasi micin di kerajaan Ernesia. Wadidaw. Ya, berkat itu semua, Mansion Livana sekarang seperti rumah bercahaya yang dihiasi kilauan emas di setiap sudutnya. Dan karena hal tersebut, si Kania jadi diomelin mulu sama ibunya. Karena selalu itu, selalu dibanding-bandingkan sama Arel. Bener-bener dah adik bangke lu. Kakakku yang cantik, bagaimana kalau kau mencoba produk baruku, soda sirup dengan berbagai jenis rasa? Kau akan suka, ucap Arel dengan sombong. Ya, karena kesal, Kania pun menodong pedangnya dan ia langsung mengajak Arel untuk latih tanding. Kalau banyak duit harus bisa jaga diri, cuk. Nih pedangnya, kita latih tanding, ucap Kania.
Wanjir, ente mau melawan dewa pedang dari dunia murim. Hati-hati bro. Dan wush, gerakan Kania sangat cepat. Arel langsung menghindar. Kania pun memuji Arel karena ia bisa menghindari serangannya. Dan ya, kakak beradik itu pun latih pedang dengan penuh semangat. Dan itu ya, Sin pun berpindah. Ada kereta kuda yang berjalan di tengah kota. Itu Pangeran Arel. Ia diteriaki warga ibu kota. Tapi penjagaannya jadi ketat. Ya, jadi nggak bisa kisbaidah sama warga. Dan ya ternyata hari ini Ariel dipanggil menghadap raja. Ia harus menghadap raja secara langsung karena ada yang mau disampaikan oleh raja. Dan ya, Ariel pun sudah sampai di hadapan Raja Ernesia. Ariel gugup jadi ia makan cookies yang sekarang rasanya sudah manis. Tidak ada rasa tepung lagi. Mantap. Tapi karena gugup ia jadi tersedak. Si raja bingung, ini bocah kenapa dah? Malah tersedak. Mau ngobrol aja udah tersedak. Ya Ariel pun dengan polosnya mengatakan, ia tidak apa-apa, ia baik-baik saja, dan ia pun minum biar lega. Kemudian raja memberitahu Arel kalau Arel ditawari tugas kerajaan, yaitu menjadi Menteri Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Kerajaan Ernesia. Disingkat membadokan. Wanjir, Arel langsung menolaknya. Lagian pakai jadi menteri membadokan. Yah, ini bahaya bro. Soalnya ratu dan putra mahkota pasti bakal marah dan akan melakukan tindakan nekat. Usianya masih 10 tahun. Ini belum saatnya untuk menjatuhkan kedudukan si Ratu Ernesia itu. Saat ini ia dan Damon masih membuat berbagai produk untuk dikembangkan. Ia mau pondasinya kuat dulu. Tapi si raja ini sedang mengujinya. Ia pasti memikirkan berbagai pertimbangan sehingga ia mau menjadikan anaknya sendiri menteri yang baru. Ya itu menteri membadokan. Dan itu ya ia belum siap saat ini. Soalnya ia masih seorang bocah. Ia masih 10 tahun bos. Ya jangan dipaksa untuk itu untuk terbang. Ya ia masih seorang bayi elang yang baru menetas. Kalau dipaksa untuk terbang, ia belum bisa bos. Jadi gue nggak mau bos, gue mau santai-santai menikmati duit, mending rebahan dan daripada mikirin politik puyeng. Wanjir, memang cita-cita rebahan sepanjang hari adalah jalan ninjaku. Wadidaw. Dan ya, oke, raja pun mengerti dan Sin pun berpindah. Sekarang Arel sedang berlari menaiki kuda. Ia sangat senang karena ia sudah bisa menaiki kuda. Ya, setelah 10 tahun males-malesan, dia pun bisa mengendarai kuda dan membuatnya mengenang kehidupannya sebagai koboi. Ya, ia pernah menjadi koboi ternyata. Ya, ini juga bisa melepas penatnya karena berbagai dokumen mulai bermunculan. Wah, dokumen-dokumen itu membuat dirinya ingin menjadi koboi lagi dan menghancurkan dokumen-dokumen itu. Wajib. Dan ternyata ia sedang bersama kakaknya, Kania. Kania merasa senang karena adiknya sudah mulai berkuda. Tapi Arel bingung. Ia mau menikmati perjalanan berkuda, tapi kenapa bawa banyak banget prajurit? Rombongan prajurit ini kenapa dibawa? Dan rata-rata pengguna Aura Blade. Ini terlalu berlebihan, Neng. Tapi menurut Kania, ini karena si Arel orang yang sangat penting buat kerajaan Ernesia. Jadi ayahnya mengirim pasukan sebanyak ini. Ya, Ariel jadi itu ya, jadi cengengesan. Wadidaw. Beberapa saat kemudian, itu Ariel jadi panik karena mereka mau memasuki hutan yang aura hitamnya sangat pekat. Ini aura monster. Waduh, ini hutannya berbahaya, Neng. Pasti ini aura hitam dari para monster-monster yang akan mengkill. Ariel pun memperingati karena hutan ini adalah jebakan yang telah disiapkan. Tapi kan ia malah langsung masuk hutan. Ia sudah mempersiapkan diri dengan pertarungan. Jadi ia akan bertarung dengan monster-monster itu. Ariel pun memberitahu para pengawal untuk menghentikan Putri Kania. Tapi pengawalnya mengatakan,
Kalau di dalam hutan ada tempat istirahat yang bisa digunakan Putri Kania, jadi wilayah ini sudah sering dikunjungi Putri Kania. Wanjir, apa maksudnya ini? Sudah sering dikunjungi, Arel jadi bingung. Dan oke dah para pengawal pun maju terus. Dan ya, Putri Kania pun maju. Dan oke, Arel pun jadi ngelak dengan tingkah kakaknya ini. Ternyata ia mau berburu monster. Bilangnya latihan, malah berburu monster. Ini cewek terlalu tomboy, cuk, cuk. Tapi ya, walaupun seperti itu, Kania ini adalah kakak yang kuat. Dan ia kakak yang paling akrab di antara kakak lainnya. Jadi ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Kania. Dan ya, oke dah, siap udah ada di tempat istirahat. Langsung buat barikade, prajurit pun disebar dan beberapa wilayah dijaga. Area istirahat jadi aman dan para prajurit menjadi umpan untuk menarik para monster ke arah Putri Kania. Dan ya, ketika sudah sampai lokasi, Putri Kania akan dibiarkan untuk mengamuk. Dan wush, 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 wush. Putri Kania mengkill banyak ork. Ya, sampai-sampai membuat Arel shock berat. Ini kakaknya selalu ganas. Soalnya itu ya, gerombolan ork dikill semua. Sampai-sampai para prajurit cuman bisa menyoraki. Wadidaw, ini prajuritnya malah jadi cheerleader. Ente gimana sih? Dan ya, scene pun berpindah. Dan oke, malam pun tiba. Kania dan Arel saat ini sedang makan daging bakar. Kemudian Arel bertanya, kenapa Kania sangat ngotot menjadi kuat? Dan Kania pun menjawab, karena ia mau seperti Arel, hidup sukses dan disukai banyak orang. Ia juga mau hidup seperti itu, sukses dan disukai banyak orang. Ia juga tidak mau menikah dengan orang yang tidak ia kenal karena alasan pernikahan politik. Ia mau menentukan takdirnya sendiri. Ia tidak mau diatur-atur oleh politik kerajaan. Tapi karena yang disukainya adalah pedang, maka ia akan berusaha untuk bertambah kuat dengan pedang. Karena pedanglah yang bisa membuatnya kuat. Jadi takdirnya adalah menjadi sword master. Itulah yang sekarang menjadi cita-cita besarnya. Dan mendengar itu, Arel jadi senang kalau kakaknya ini masih punya otak. Ia pikir kakaknya ini otaknya otot semua. Wadidaw. Ya udahlah, udah malam istirahat. Tapi di atas langit ada naga wyvern yang terbang. Waduh, kayaknya bahaya ini. Bener-bener dah, gak bahaya tah ini. Dan muke keesokan harinya, ada ok besar yang ketakutan melihat Kania. Ia benar-benar takut karena Kania mengkill semua ok yang ia temui. Waduh, sampai-sampai itu ya, para prajurit jadi mikir, ini sebenarnya yang monster ini Kania atau si ok sih? Malah jadi kebalik ini. Soalnya Kania jadi kejem banget ini dah. Kania ini bener-bener nggak bisa diem kalau lihat ork. Ork yang bertubuh besar saja sampai ketakutan melihat Kania. Wanjrit. Kak Kania, kita sudahi dulu. Ucap Arel yang menghentikan kekejaman Kania. Ya, Arel menyuruh Kania untuk bergegas pulang karena ini sudah siang, nanti terlambat sampai ke rumah. Lagian orknya juga sudah di-kill semua, nggak ada sisanya. Wanjir, punah dah ini spesies ork. Dan Boke pulang, Kania pun oke-oke saja disuruh sama adik kesayangannya. Tapi kuda Kania malah sudah kecapean. Ia tidak bisa berjalan lagi. Kudanya benar-benar penggelinu ini. Ditunggangi Kania terus. Dan oke dah kudanya pun dibawa pengawal untuk diistirahatkan. Dan Kania boncengan sama Arel. Soalnya kuda Arel masih segar bugar. Dan ya, perjalanan pulang pun dimulai. Akan tetapi saat pulang, Arel melihat bayangan terbang. Arel melihat ke atas. Ia melihat ada aura monster di atas langit.
aktifkan AI observation dan terlihat itu naga wyvern. Wanjir bahaya ini. Ini lapangan terbuka, sangat empuk jadi mangsa para wyvern. Waduh, bakal diburu sama wyvern ini bahaya. Ya, Arel pun langsung berbalik arah. Ia menyuruh para prajurit untuk berlari ke dalam hutan. Harus kembali, Cuk, segera kembali karena ada naga wyvern. Diomongi seperti itu, para prajurit malah nggak percaya. Mereka malah bingung. Mana ada wyvern di sini, bos? Wyvern itu adanya di gunung, mana ada di hutan seperti ini. Tapi ternyata si prajurit malah dicatek dan dimangsa sama Wyvern. Para prajurit panik karena memang benar Wyvernnya banyak banget. Waduh, gaswat. Arel langsung berlari kencang. Arel pun bingung kenapa Wyvern-nya berimigrasi ke daratan. Ada yang aneh ini. Dan ya, terlihat para naga Wyvern memangsa para prajurit. Dan para prajurit tidak berdaya. Mereka tidak pernah melawan itu naga Wyvern sebelumnya. Jadi para prajurit itu ya kesusahan karena mereka panik. Mereka pun berlarian. Apalagi Wyvern-nya mengeluarkan asap beracun. Waduh, Arel bener-bener itu yang nggak menyangka kalau Wyvern-nya bernafas racun. Wanjir, para prajurit pada KO dah. Dan ada satu Wyvern yang mengejar Arel. Ia menyemburkan racun, tapi ada Magician yang menahan racun itu dan menembakkan Fire Blast. Arel dan Kania terus berlari dengan kudanya, tapi ternyata naga Wyvern terlalu banyak. Para magician kalah jumlah, yang kemudian dengan sangat terpaksa Arel mengeluarkan mana magicnya, yaitu pistol mana dan duar. Satu naga wyvern KO. Kena magic cannonnya si Arel. Beberapa wyvern pun jatuh, tapi ada wyvern yang menghadang Arel di depannya. Waduh, gaswat. Naga itu mulai menyerang dan serot. Ada pengawal yang ngekill itu wyvern. Mantap itu pengawal Kania. Memang itulah luar biasa itu pengawalnya. Arel merasa senang bantuan datang, yang kemudian para prajurit mulai memasang formasi untuk menghadapi para naga wyvern. Akan tetapi Arel kaget karena ia dihadang seseorang. Siapa dah itu? Orang itu berjubah hitam dan menggunakan tongkat sihir. Woi bangke, siapa kau? Apa kau yang memanggil para wyvern itu? Apa rencanamu? Teriak Arel. Ya, pria jubah hitam itu pun cuman bisa nyengir. Ia malah menodong si Arel dengan tongkat sihirnya. Dan wush, lightning cannon. Sihir listrik dikeluarkan pria berjubah hitam itu. Arel jadi panik. Ia langsung mengatakan, bersambung dulu. Gue mau minta tolong. Anjir. Dan oke ya kawan-kawan semuanya, mohon maaf ya bersambung, saya sudah sangat capek, wadidaw. Dan oke lah jangan lupa ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya Bapak-Bapak semuanya. Jangan lupa itu kan, itu untuk mendukung channel saya Wibu. Dan oke terima kasih, salam cus.